Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bisa bikin kita percaya sama pemerintah? Nah, kepercayaan itu tuh nggak muncul gitu aja loh. Kepercayaan itu harus dibangun dan fondasinya itu kuat banget. Nah, apa itu? Itu adalah etika dan profesionalisme. Hari ini kita akan bongkar tuntas dua pilar super penting yang jadi penopang seluruh sistem pelayanan publik kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Yang pertama, kita siapkan dulu fondasinya, terus kita bangun dua pilar di atasnya, yaitu pilar moral dan pilar kualitas. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana sih dua pilar tersebut bekerja sama dan apa sih dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa sih gabungan keduanya itu menjadi resep gitu pemerintahan yang oke. Yuk langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Ibaratkan kayak kita mau bangun rumah, sebelum pasang tiang kita harus tahu kan tanahnya kayak apa. Nah, tanah yang akan kita bahas ini adalah administrasi publik. Gampangnya gini deh, administrasi publik itu kayak mesin raksasa yang bikin negara ini jalan. Semua proses mulai dari ngatur uang negara, bikin undang-undang, sampai hal yang kita alami langsung kayak ngurus KTP dan SIM. Nah, itu semua tuh bagian dari administrasi publik. Tujuannya ya buat melayani kita, masyarakat. Nah, ini nih poin kuncinya. Mesin sebesar itu kan gak jalan sendiri, ada orang-orang yang mengoperasikannya, yaitu para aparatur negara. Supaya mesin yang gak salah jalan, gak mogok, apalagi sampai merugikan kita, para operator ini butuh banget panduan. Nah, dan disinilah peran etika dan profesionalisme jadi sangat vital. Yang kedua, oke, fondasinya sudah siap. Sekarang waktunya kita tegakkan pilar yang pertama, yaitu pilar moral. Anggap aja ini sebagai kompas di dalam diri setiap pelayanan publik. Kompas yang menuntun mereka dalam setiap keputusan. Nah, kompas inilah yang kita sebut kode etik. Kode etik ini bukan cuma himbauan baik-baik loh. Ini adalah seperangkat aturan main yang disepakati secara resmi. Isinya tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Di Indonesia sendiri, aturannya jelas untuk ASN ada di PP nomor 42 tahun 2004. Jadi, ini serius. Ini adalah buku panduan soal mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut, adapun tujuan dari kode etik ini berfungsi untuk menjaga integritas atau untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan yang paling penting dari semuanya adalah untuk membangun kembali kepercayaan kita sebagai masyarakat kepada mereka. Selanjutnya ada jantungnya kode etik yang terdiri dari 4 prinsip utama. Yang pertama, kejujuran agar kita bisa percaya. Yang kedua, tanggung jawab, jadi semuanya sudah ada yang mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, keadilan agar semuanya mendapatkan keadilan yang rata. Dan yang keempat, kerahasiaan untuk menjaga dokumen kita. Semuanya simpel tapi sangat fundamental banget. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai standar profesional. Sebelumnya, kita sudah tahu apa itu kode etik sebagai pilar moral dalam administrasi publik. Pilar ini ibarat fondasi utama yang mengatur baik dan buruknya perilaku seorang dalam menjalankan tugasnya. Namun, satu pilar saja tidak cukup. Agar penyelenggaraan administrasi publik dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, kita membutuhkan pilar kedua sebagai pelengkapnya, yaitu standar profesional. Jika kode etik mengatur nilai dan sikap, maka standar profesional mengatur bagaimana tugas tersebut dilaksanakan secara tepat, kompeten, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada unsur standar profesional. Yang pertama ada kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian. Yang kedua ada integritas, yaitu bersikap jujur dan berpegang pada nilai moral. Yang ketiga akuntabilitas, yaitu mampu mempertanggungjawabkan tindakan. Yang keempat objektivitas, yaitu bersikap adil dan tidak memihak. Lalu yang kelima ada disiplin, yaitu memahami aturan dan prosedur yang berlaku. Lalu yang keenam ada komitmen, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk materi selanjutnya mengenai hubungan krusial. Hubungan krusial yaitu hubungan antara kode etik dengan standar profesional. Jadi kode etik itu soal karakter, aturan main tentang bagaimana menjadi seorang abdi negara yang baik. Sedangkan standar profesional itu soal kinerja, aturan main tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik. Satu soal being, satu soal doing. Keduanya berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ada satu kutipan, tanpa kode etik, profesional bisa bekerja baik tetapi tidak bermoral. Tanpa standar, bisa bermoral tetapi tidak kompeten profesional. Terbayang, percuma pintar dan kerjaan cepat tetapi korupsi. Sebaliknya, percuma jujur tetapi tidak bisa bekerja, layanannya lambat. Dua-duanya membuat kita rugi. Yang selanjutnya, penerapan praktis. Yang pertama mengenai pelayanan publik. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tanpa diskriminasi kepada masyarakat.
Yang kedua, anggaran. Pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjunjung prinsip transparansi. Yang ketiga, rekrutmen ASN. Proses rekrutmen dilaksanakan secara objektif dan berbasis sistem merit. Yang keempat, fasilitas negara. Penggunaan fasilitas negara diperuntukkan hanya bagi kepentingan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Keputusan diambil berdasarkan data yang akurat serta berorientasi pada kepentingan publik. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dampak apabila kode etik dan standar profesional kerja tidak diterapkan dalam administrasi publik. Ini menjadi penting karena keberadaan etika dan standar profesional menjadi dasar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada dampak bagi pemerintah. Jika pemerintah tidak menerapkan kode etik dan standar profesional, maka akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatkan praktik KKN, serta kinerja yang kurang optimal. Hal ini dapat merusak citra dan legitimasi pemerintah kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada dampak bagi aparatur. Jika aparatur tidak menerapkan kode etik dan standar profesional, maka berimplikasi mendapatkan sanksi, penurunan reputasi, serta terhambatnya perkembangan karir. Oleh karena itu, aparatur dijunjung tinggi untuk meningkatkan etika dalam melakukan pekerjaannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan dapat merasakan pelayanan yang lambat, kurangnya responsif, kurangnya komunikasi yang dapat mengakibatkan konflik sosial. Maka dari itu, untuk menyelesaikan dampak-dampak yang tadi, pemerintah perlu menerapkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi agar pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan awal hingga akhir, kode etik dan standar profesional harus berjalan seiringan, karena kedua faktor tersebut merupakan faktor utama yang dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta dapat menjadi tata kelola pemerintahan yang menjadi lebih baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.